Baik, salam bagi kita semuanya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini saya rindu untuk berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita anak-anak muda. Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sungguh saya rindu sekali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan yang saat ini sama-sama ingin kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya izinkan saya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, anak muda yang Tuhan Yesus pimpin, anak muda yang Tuhan berkati, anak muda yang Tuhan terus akan tuntun perjalanan kehidupan kami. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk menjalani hari-hari kami, dan Tuhan yang akan menolong supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dari kebenaran firman. Dalam nama Yesus, amin. Baik, puji Tuhan, sebelumnya saya sangat rindu sekali untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak muda supaya kita boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Siapapun kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jika kalian ingin tanya, jika kalian ingin didoakan, bahkan jika kalian ingin berdiskusi, boleh silakan untuk meresponi di kolom komentar. Baik, kita akan belajar sama-sama di saat ini, yaitu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang harusnya menjadi pegangan dalam hidup kita. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Saya rindu membacakan untuk kita semuanya. 1 Timotius 4 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini kita sama-sama belajar dengan tema hidup menjadi teladan. Hidup menjadi teladan. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kebanyakan kita anak-anak muda dianggap rendah. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Jangan. Tidak berhenti kepada kata jangan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, kita akan sama-sama belajar teladan apa saja yang dikatakan oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Baik. Jadi teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, teladan di dalam kasih, teladan di dalam kesetiaan, dan teladan di dalam kesucian kita. Ada salah satu contoh sebuah tokoh iman namanya Polikarpus. Polikarpus ini luar biasa ya, ketika dia itu pada abad-abad pertengahan, ketika kesaksiannya ini luar biasa sekali. Dia ditangkap oleh orang Romawi dan dia disuruh untuk menyangkal imannya. Polikarpus disuruh menyangkal imannya. Kalau dia menyangkal imannya, maka dia akan selamat. Tapi kalau tidak, maka dia akan dibunuh. Saat itu dibunuhnya yaitu dibakar. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak menyangkal imannya dan dia dibakar mati. Tetapi kesetiaannya, tetapi kehidupannya bisa menjadi teladan. Perkataannya, tingkah lakunya itu mencerminkan sebagai murid Kristus. Jadi luar biasa teladan Polikarpus ini. Dan juga saya pernah membaca buku dari kisah-kisah martir, yaitu ada seorang anak dari Ambon. Dia disuruh menyangkal imannya juga, tetapi dia tidak mau dan dia berkata, "Beta Laskar Kristus, saya Laskar Kristus." Sehingga dia boleh menjadi teladan. Ya, kemungkinan nyawa bisa saja melayang. Tapi pada saat-saat tertentu, apakah kita bisa berkata bahwa saya pengikut Tuhan yang setia? Puji Tuhan, kita akan belajar bahwa sebagai anak muda memang kita tidak mudah untuk
menjadi contoh, menjadi teladan. Seperti di awal tadi yang saya bilang bahwa ayo kamu jadi contoh, tapi kita direndahkan, kita disepelekan. Tapi kita mau sama-sama berjuang supaya hidup kita boleh terus menjadi garam dan terang dunia. Kedewasaan itu bukan diukur dari usia. Saya memiliki banyak teman-teman yang mereka dewasa tapi di dalam usia belum tentu. Salah satu caranya ketika kita melihat kedewasaan seseorang itu ketika orang itu diperhadapkan sebuah masalah. Responnya apakah tenang tapi tetap menjalankan atau menyelesaikan masalah itu, atau meledak-ledak bahkan bersifat kekanak-kanakan dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kedewasaan itu lebih tepat kepada pilihan. Dewasa itu pilihan, karena kedewasaan dapat diukur, tadi saya ngomong tentang ketika orang itu menghadapi tekanan atau masalah, dan juga ketika orang itu sendirian. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan? Sebagai anak muda, saya ingin mendorong, ketika kalian sendiri, pakailah untuk berdoa kepada Tuhan, menjalin komunikasi kepada Tuhan. Ketika kalian sendiri, pakailah itu untuk merenungkan firman Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau untuk hidup? Apa yang Tuhan rindukan untuk aku lakukan di dalam dunia yang memang kita tahu bahwa kita tidak selamanya di tempat ini. Masa-masa pandemik seperti ini, kita tidak mengetahui bahwa tahun 2020, sekarang tahun 2021, di masa-masa yang sulit, kita boleh katakan kedewasaan ditentukan ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita sendiri. Sebuah pilihan untuk kita menjadi dewasa. Baik, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan kita, dan juga dalam kesucian. Baik, kita akan satu persatu memahami apa maksud dari kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita pelajari. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya, jadilah teladan dalam perkataan. Perkataan yang dimaksud di sini adalah sama halnya dengan logos atau firman. Jadi perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan harus banyak mengandung firman, banyak mengandung kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mustahil kalau kita ini dipenuhi oleh perkataan yang mengandung firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mencintai firman Tuhan, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, itu mustahil. Jadi hal yang pertama yaitu kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Kata-kata kita itu harus membangun, kata-kata kita itu harus memberkati, dan ini memang tidak mudah. Saya sendiri mengalami bahwa ketika ada orang yang tidak senang dengan saya, orang yang menyalahartikan saya, tapi bagaimana saya terus berkata-kata baik, terus untuk bisa memberi salam, memberi sapa, itu memang tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengatakan, ayo kamu harus jadi ketika kita membaca buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan, biarlah itu yang memenuhi pikiran, memenuhi perkataan kita, dan itu juga yang kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan yang keluar harus sesuai dengan firman. Hal yang kedua yaitu melalui cara hidup atau tingkah laku, atau kalau bahasa Yunaninya itu anastropi. Jadi mengandung arti bahwa kehidupan kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Mazmur mengatakan, apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan binasa. Jadi setiap tingkah laku kita, setiap perjalanan kita harus
kasih agape, kasih Allah, kasih yang walaupun aku bisa lakukan, walaupun orang membenci aku akan tetap mengasihi. Teladan kita adalah Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk menjadi penebusan dosa. Saya yang berdosa, saya yang kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika saya percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan yang mengasihi, yang mengampuni saya, sehingga saya dimampukan untuk berjuang hidup sesuai dengan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah, kasih ilahi, kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang menunjuk kepada kehidupan kita yang terus boleh jadi berkat sesungguhnya. Ini yang Rasul Paulus rindukan kepada Timotius, dan saya percaya juga kepada kita semua untuk menghidupkan kasih agape. Yang keempat yaitu kesetiaan, atau di dalam bahasa Yunani pistis. Kepercayaan dan iman, kesetiaan itu berkaitan. Jadi kalau kita ngomong tentang kesetiaan, itu tidak bisa dilepaskan dari kata iman. Jadi menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah dan setia kepadanya. Jadi kalau kita memperhatikan hujan atau air yang menetes ke batu, lama-kelamaan batu itu 1 hari, 2 hari, sampai mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya batu itu bisa membentuk karena kesetiaan air yang menetes, walaupun cuma sedikit. Jadi kesetiaan kita terus kesetiaan kita sebagai anak-anak muda harus setia pada kebenaran firman Tuhan. Bunda Teresa mengatakan seperti ini. Ini Bunda Teresa luar biasa ya, seorang biarawati. Beliau ada pelayanan di Calcutta, India, untuk menolong orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga terlantar. Bunda Teresa ini memenangkan Nobel, mengatakan bahwa saya berdoa bukan untuk sukses. Ini pelajaran yang sangat mudah buat saya, buat kita juga. Saya berdoa bukan untuk sukses, namun saya berdoa agar saya memiliki kesetiaan. Kiranya doa ini juga yang sama buat saya